Para ulama, alhamdulillah, para ulama-ulama yang paling depan membantah mereka diantaranya para ulama-ulama yang dijuluki ulama Wahabi. Justru ulama Arab Saudi begitu keras membantah mereka. Para asatidzah juga membantah, bukan hanya sekedar menyesat-nyesatkan tetapi dengan dalil. Justru kita tahu ulama-ulama yaitu para asatidzah yang mereka dituduh sebagai Wahabi, ya justru yang paling gencar membantah mereka dengan dalil. Oleh karenanya, alhamdulillah kalau ikhwan sekalian pergi ke tanah air Indonesia, hubungan antara dakwah sunnah dengan pemerintah hubungannya baik. Sampai terakhir saya baru dengar bahwasanya sebagian guru-guru Madinah diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kasus ISIS, seperti Syekh Abdul Salam Suhaimi, Syekh Sulaiman Ruhaili, kemudian juga sebelumnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Mereka dipanggil khusus oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Ini menunjukkan ada kepercayaan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi. Adapun kalau kita bicara tentang hakikat dari ISIS, mungkin mereka menggunakan buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab, bukan mungkin. Kalau mereka salah paham, ya itu bukan kesalahannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana orang juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah bisa keliru. Yang salah bukan Allah dan Rasulnya, tetapi yang salah yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengajarkan apa yang mereka lakukan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk ulama yang paling keras membantah pemikiran Khawarij. Kesalahan ISIS, di antara ciri Khawarij yang ada pada mereka, takfiri mereka yang luar biasa. Sehingga mereka itu kalau ada yang menyelisih mereka, mereka bunuh, mereka bantai, dikatakan murtad. Dikatakan murtad. Yang kita lihat bagaimana mereka begitu bangganya mengupload tatkala mereka membunuh orang-orang kaum muslimin. Yang dibunuh berjenggot seperti mereka. Yang mau dibunuh mengatakan la ilaha illallah. Yang mau dibunuh mengatakan Allahu Akbar. Yang membunuh bertakbir, yang dibunuh juga bertakbir. Dan mereka membunuh dengan sadis, ya. Bukan dengan pedang yang tajam, tapi dengan pisau yang mereka geret-geret seakan-akan tidak tajam. Dan mereka bangga akan hal itu. Bahkan di antara mereka yang dibunuh adalah para ulama, para dai. Apakah cara begini? Lihat kata Nabi SAW, la zawalud dunya indallahi ahwanu min qatli rajulin muslim. Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, seorang muslim yang sujud kepada Allah, kalau terbunuh lebih berat di sisi Allah daripada hancurnya dunia ini. Bagaimana kemudian muslim tersebut adalah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang muslim tersebut seorang dai? Bagaimana seorang muslim tersebut hafal Quran? Kemudian dibunuh dengan begitu mudahnya oleh orang-orang ISIS. Yang jadi masalah, para pejuang yang ada di Suriah tatkala menyerang ISIS mereka ragu-ragu. Tapi ISIS membunuh mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Ini masalah yang mereka hadapi. Ini mereka muslim bagaimana? Sementara mereka tidak memperdulikan. Jangankan seorang muslim, orang kafir saja yang muahad, yang punya perjanjian damai dengan kita, tidak boleh kita bunuh. Kata Nabi SAW, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, tidak akan cium bau surga. Itu orang kafir. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Kemudian seorang muslim yang sedang berjihad, yang menghafal Quran, kemudian dibunuh oleh mereka dengan mudahnya, kemudian mereka bangga-banggakan. Oleh karenanya saya mendengar informasi dari sebagian ustadz yang pernah ke sana dan juga bersama para pejuang di Suriah, mereka mengatakan orang ISIS tidak punya tawanan. Orang ISIS nggak tahu kalau sekarang, kalau dahulu orang ISIS tidak punya tawanan. Setiap ada yang datang dibunuh, tidak ada dimaafkan, tidak ada tawanan. Yang datang mau bayar terlambat dibunuh. Jadi tidak ada. Luar biasa takfiri mereka, mudah mengkafirkan. Yang tidak membayar mereka dikafirkan. Ini pengkafiran sebenarnya tidak pernah kita temukan, ya. Tidak pernah kita temukan selama saya berdakwah, ya. Tapi selama saya hidup saya tidak pernah melihat ada pemikiran takfiri seperti ini. Mereka merusak citra Islam, mengerikan kita yang kena. Sehingga setiap orang yang berjenggot dianggap ISIS. Dianggap ISIS. Setiap ada lihat orang jenggot, jangan-jangan ISIS. ISIS istrinya juga bercadar. Itu bercadar istri apa? ISIS. Karena yang jadi rusak adalah citra dakwah sunnah. Dan secara umum dakwah Islam. Bagaimana antum bayangkan orang kafir lihat ISIS? Apakah dia akan masuk Islam? Lihat ISIS begini, Islam begini modelnya. Jangankan kita sama dia saja dibunuh. Siapa yang mau Islam kalau begitu modelnya? Tidak ada yang masuk Islam, sehingga merusak citra Islam. Tidak ada Islam seakan-akan agama tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Mengerikan pemikiran seperti ini. Kemudian alhamdulillah kita katakan dakwah Islam tersebar di mana-mana. Bukan harus dengan peperangan. Bagaimana Islam muncul sekarang di Amerika Serikat. Bagaimana Islam sekarang berkembang, bukan cuma Islam, sunnah. Saya katakan sunnah berkembang di Perancis, sunnah berkembang di Inggris, sunnah berkembang di Amerika. Saya melihat bagaimana teman-teman saya di Universitas Islam Madinah di atas sunnah. Islam berkembang dengan mudahnya, dengan akhlak, dengan budi pekerti, tidak mesti dengan peperangan. Dengan munculnya ISIS ini semakin mereka ditekan kehidupan mereka, terutama kaum minoritas yang ada di negara-negara kafir. Ini Allah alam bisawab, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam.